Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, Stambuk F221-19048. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan bangunan multifungsi yang berlantai 2. Saya mengambil bangunan bookstore dan cafe. Para pendiri perusahaan grafis asal Spanyol, yaitu Plasmanodo, menciptakan sebuah bookstore dan cafe yang tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai tempat bersosialisasi dengan pengunjung lainnya, entah itu sedang mendesain ataupun sedang bersantai minum kopi. Plasmanodo menciptakan sebuah bookstore dan cafe dengan ruang yang lebih jelas dari toko buku dan kafe pada umumnya. Ia menciptakan desain agar pengunjung bisa bersosialisasi dengan pengunjung lainnya. Lokasi bookstore dan cafe ini terletak di Medellin, Kolombia, dengan memiliki luas 1.300 kaki persegi dan memiliki 2 lantai. Saat pengunjung masuk ke dalamnya, pengunjung akan merasakan perbedaan di setiap ruangnya. Penetapan rak-rak bukunya akan mengingatkan kita terhadap perpustakaan dalam benteng, sehingga membuat para pengunjung akan merasakan decak kagum. Bookstore dan cafe ini dibuat untuk memfokuskan terhadap anak-anak. Bagian toko buku ini memiliki alas kursi yang berlapis dengan bentuk heksagonal sehingga terlihat seperti di dalam gua, yang akan membuat anak-anak bisa membaca, menggambar, dan beristirahat di dalamnya. Lantai dasar toko ini menggunakan lantai kaca gelap berbingkai. Dengan bagian luar toko buku ini memiliki koleksi buku dan berbagai permen. Sedangkan garis di belakang kursinya menggariskan dinding yang menggambarkan dedaunan hijau, sehingga para pengunjung yang melihatnya untuk duduk di situ di tempat yang mirip dengan dedaunan hijau. Sedangkan di bagian lantai atas memungkinkan tiap rak-rak buku dengan ukuran yang rendah. Rak-rak buku ini akan sangat tinggi jika diambil dari rumah kafe. Namun, baik lantai atas maupun lantai 2 maupun lantai bawah, tiap-tiap ruangnya memiliki ruang baca pribadi dan juga meja bersama. Dengan tangan satu memegang buku dan tangan lainnya bisa memegang minuman. Di bagian ruang ini juga terdapat banyak celah-celah dan sudut-sudut yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk bereksplorasi. Sedangkan bagi pengunjung orang dewasa bisa menikmati sore dengan santai. Ya, baiklah, demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nursam, Stambuk F221-19042. Ruko adalah rumah tokoh yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai tempat untuk membuka usaha. Nah, salah satu contohnya pada ruko yang terdapat di Kota Palu, khususnya di Jalan Tanjung 1, di mana ruko tersebut bertingkat 2. Untuk lantai 1 digunakan sebagai toko seluler, dan sedangkan lantai 2 digunakan sebagai warnet. Namun, dalam lantai 2 hanya sebagian yang digunakan untuk membuka warnet, sebagian lagi dibuatkan untuk kamar, sehingga orang-orang yang bekerja ketika jam istirahat pergi ke kamar untuk beristirahat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelin Jiloy, nomor Stambuk F221-19051. Jadi di sini saya akan menjelaskan bangunan bertingkat 2 dengan fungsi yang berbeda. Nah, untuk bangunan yang ketiga ini, bangunannya bernama bookshelf. Apa itu bookshelf? Jadi bookshelf itu merupakan perpaduan antara bookstore, cafe, mini theater, dan library room atau ruang perpustakaan. Bookshelf ini terletak di Jalan Cinere Raya nomor 43 Blok M Cinere Depok. Ya, jadi
pada bangunan bookshelf ini terdiri dari 2 lantai. Saya akan mulai menjelaskan dari fungsi bangunan lantai 1. Yang pertama yaitu fungsi lantai 1 merupakan tempat bookstore dengan berbagai pilihan buku untuk anak dan orang dewasa. Di sana kita akan bertemu dengan berbagai jenis bacaan yang asik dibaca seperti fiksi, non-fiksi, politik, hingga agama. Ada juga koleksi komik, novel, atau buku bacaan lainnya yang bisa dibaca oleh pengunjung. Nah, terus untuk fungsi bangunan lantai kedua. Jadi di bangunan lantai kedua ini terbagi lagi menjadi beberapa ruang. Yang pertama itu kafe, kedua mini teater, yang ketiga library room atau ruang perpustakaan. Ya, jadi saya akan menjelaskan bangunan atau ruangan yang pertama yaitu kafe. Jadi kafe itu tempat untuk mengisi pikiran para pengunjung dengan makanan dan minuman yang tentunya membuat para pengunjung bisa rileks sambil membaca buku. Yang kedua, mini teater. Jadi mini teater ini adalah sebagai tempat yang lebih leluasa untuk bisa bersantai. Yang seru dari mini teater ini adalah tempat ini bisa disewa khusus. Jadi untuk teman-teman atau keluarga yang ingin berkunjung ke tempat ini, yang ingin mengadakan acara khusus, bisa menyewa mini teater di bangunan bookshelf ini dengan kapasitas 14 orang. Jadi teman, keluarga atau kerabat bisa puas menonton film sambil memesan makanan. Daftar film yang bisa ditonton oleh kalangan anak-anak yaitu Lion King, Beauty and the Beast, Ice Age 3, Shrek, Tear, dan The Smurfs, Aladdin Lamp, dan lain-lain. Dan biaya masuk dalam teater mini ini adalah 55.000 per orang. Jadi ruangan selanjutnya yang berada di lantai 2 yaitu library room atau ruang perpustakaan. Jadi ruangan ini berfungsi sebagai tempat yang lebih cocok untuk pengunjung yang memiliki tujuan datang ke tempat ini hanya untuk membaca. Suasana interior bernuansa ungu putih dengan sofa yang empuk bisa membuat pengunjung menjadi nyaman bersantai sambil membaca. Dan terakhir saya akan menjelaskan hubungan fungsi ruang lantai 1 dan lantai 2. Jadi hubungannya yaitu tempat yang dikhususkan untuk membaca sekaligus tempat untuk bersantai, di mana ketika kita datang ke tempat ini, mindset dan pola pikir kita tentang membaca atau belajar di tempat ini menjadi tidak membosankan. Karena belajar dan membaca itu tidak selalu diidentikan atau harus berada di suatu tempat yang sepi, dengan suasana seadanya, di tempat yang dipenuhi buku, tetapi belajar juga merupakan kegiatan yang bisa dibuat asik dan menyenangkan, apalagi untuk diskusi dengan teman-teman seperti di tempat ini yaitu bookshelf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, Nurlela Yampunggene, Stambuk F221-19028. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan multifungsi. Bangunan multifungsi yang saya ambil yaitu Seal House, di mana bangunan ini terdapat di Jepang. Seal House ini merupakan suatu bangunan yang dibangun oleh arsitek wanita yang bernama Tono Mirai. Dari struktur pada bangunan ini bisa dilihat sendiri, kebanyakan menggunakan material tradisional kayu yang berasal dari Jepang. Dan jika kita berada di luar bangunan, kita bisa lihat 7 balok yang terjejer seperti atap. Itu menggambarkan ekspresi kehidupan manusia dengan alam. Kemudian, bagian lantai dasarnya itu terdapat platform yang ditinggikan, yang dimana di situ terdapat dapur dan juga kamar. Sedangkan pada lantai 2-nya terdapat ruang tamu dan juga kamar, di mana kubah atau atap yang digunakan dalam bangunan ini terbuat dari cangkang, yang dimana cangkangnya itu terbuat dari aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Ahmad,
Stambuk F22119116. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Studio Perencanaan Arsitektur 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bangunan multifungsi. AM House atau AM Resident merupakan sebuah rumah yang membedakan dirinya dengan individu lain. Selain itu, rumah ini juga biasa digunakan sebagai prototipe, sebuah bangunan rumah tinggal yang berbeda pada umumnya. Rumah yang terdiri dari dua massa, bangunan ini didominasi beton, kayu sebagai material. Rumah ini dirancang oleh arsitek Andra Matin, yang juga sebagai pemilik rumah ini sendiri. Pada bangunan utama terdiri dari 3 lantai, dan atapnya dimanfaatkan sebagai roof garden. Sirkulasi pada rumah ini menggunakan ram kayu sebagai akses menuju lantai di atasnya. Lantai 1 terdapat garasi dan perpustakaan, dan juga tempat kolam ikan serta kandang kucing. Di lantai 2 menghadirkan suasana teras yang terbuka serta menyatu dengan area kolam renang, yang juga dapat menghemat energi dari energi pencahayaan maupun pengudaraan. Lantai 2 juga digunakan sebagai ruang keluarga dan dapur serta tempat makan. Dan di lantai 3 difungsikan sebagai ruang tidur anak dan kamar mandi anak dengan konsep baru. Kamar tidur anak menggunakan kotak sebagai tempat tidur yang ukurannya pas sesuai kasur. Atap pada bangunan utama difungsikan sebagai roof garden. Di area roof garden terdapat lubang-lubang yang ditutupi kaca sebagai pencahayaan pada lantai 3 dan dikelilingi dengan air sebagai pagar keliling. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.